lagi di podcast kebijakan santai bersama asisten laboratorium administrasi pabrik Untida. Nah, kali ini kita akan memanggil bestar kita untuk hari ini. Nah, namanya tuh Mas Alvin. Nah, Mas Alvin ini tuh sekarang kerja juga di Badan Administrasi Untida. Nah, kita panggil Mas Alvin. Halo Mas Alvin. Halo Mbak Dewi. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah sehat Mbak Dewi. Nah, boleh diperkenalkan dulu namanya Mas Alvin sebelum kita tanya jawab nih. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Ajar. Bisa dipanggil Alvin. Saya lulusan administrasi publik di Unsida tahun 2024 kemarin ini bulan Juni. Itu aja sih. Ya. Mas Alvin ini kuliahnya lulusnya menggunakan skripsi atau menggunakan metode yang lain? Lulusan di Unsida ini saya ya di Universitas Muhammad Sutojo. Unsida sekarang kan ini kan lulusnya kan pakai tugas akhir yang kayak tulis bunga. Saya menggunakan itu dan saya mengambil di penelitian Kominfo Kabupaten Sidoarjo. Untuk kesibukannya Mas Alvin hari-hari ini kira-kira apa Mas kesibukannya? Kesibukannya setelah lulus kuliah saya mendapatkan informasi dari beberapa orang di Unsida terkait lowongan yang dengan sebutkan tadi tenaga administrasi pada bidang itu, dan itu saya persyaratannya saya penuhi. Terus saya taruh di PTSDM, unit PTSDM itu. Oke, kalau boleh tahu nih Mas ya, gimana sih ceritanya Mas Alvin bisa diangkat jadi staf administrasi di Unsida ini? Ya, diangkat staf gitu. Mungkin itu kan ada saksinya Pak ya, terkait penerimaan pekerjaan lowongan di staf administrasi PTN Unsida. Nah, di situ saya mengikuti prosedur yang ada, kayak lowongannya itu menaruh administrasi. Setelah itu sudah memenuhi, ada wawancaranya. Di tes wawancara itu saya tes sama pihak PTSDM sama pihak yang mengikuti lowongan. Berarti itu semuanya berjenjang ya? Iya, berjenjang. Oke, kalau boleh tahu nih Mas ya, kenapa sih waktu awal masuk kuliah dulu itu Mas Alvin pilih Unsida buat jadi kampusnya Mas Alvin? Itu sebenarnya kan alasan saya kan masuk di Unsida sendiri. Yang pertama kan memang kan saya tidak keluar PTN ya. Tapi PTN sama PTN itu tidak jauh beda sebenarnya Pak. Itu tergantung dari tergantung dari masing-masing seseorang kan. Ternyata kita di Unsida itu memang tak kalah baik sama PTN. Ternyata saya telusuri, ternyata PTS di Unsida itu memang beberapa prodi itu ada yang saya lihat itu, contohnya administrasi publik itu kayaknya seperti contohnya ya saya coba gitu. Nah, alasan Mas Alvin pilih administrasi pabrik ini apa? Alasannya pertama itu administrasi publik di Unsida. Saya itu awalnya mengiranya administrasi publik itu kayak terkait lebih pada administrasi ya Pak. Pengetahuan saya ternyata di perjalanan perkuliahan ternyata administrasi publik itu enggak fokus di administrasi saja. Kayaknya kita bisa belajar terkait kebijakan, ada yang Mbak ya. Yang kedua itu ada manajemennya juga, belajar manajemen, aset juga kita pelajari juga, teori politik itu kan ada juga ya Mbak ya. Kita mau pelajari teori politik ini. Jadi artinya administrasi pabrik ini tuh menyeluruh ya? Iya. Oke, yang selanjutnya waktu Mas Alvin kuliah dulu tuh Mas Alvin pernah ikut organisasi nggak sih? Perkuliahan pas
waktu saya kuliah, awalnya itu saya apa ya, nggak memikirkan organisasi sebenarnya Pak. Dulu saya itu justru malah kuliahnya itu kuliah kelas malam. Nah, ternyata eh, apa ya, eh, ternyata kita kuliah aja itu nggak cukup sebenarnya. Iya, kayak kepingin ya. Saya kan kepingin kayak tahu itu organisasi itu apa sih sebenarnya. Nah, terus saya mencoba ikut organisasi di Unsida. Yang pertama itu ya HIMAPI itu, Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Yang kedua asisten laboratorium. Yang ketiga itu UKM olahraga. Nah dari tiga ini saya bisa belajar terkait organisasi itu gimana. Kayak bisa kan biasanya kalau organisasi kan setiap organisasi kan ada problem ya. Kita itu bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah. Ternyata itu kita bisa melatih terkait pendapat kita itu bisa diberikan. Terus kalau masalah Mas Alvin menyeimbangkan waktu Mas Alvin antara akademik sama organisasi itu gimana? Oh, menyimbangkan. Terkait menyimbangkan sih sebenarnya saya itu tergantung ya dari situasi dan kondisi sebenarnya. Kalau kita fokusnya di perkuliahan, waktu kita kuliah, kita harus fokus di perkuliahan. Sedangkan kita ada organisasi, itu kita harus fokusnya ke organisasi. Kalau terkait program-program kerja, setengahnya kita itu ya fokus ke organisasi kita sama kuliah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, dengar-dengar Mas Alvin ini pernah jadi ketua APKP ya? Mbaknya kan tahu ya. Tahu kan? Iya, kan saya bendaharanya. Oh iya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Alvin bisa jelasin ke teman-teman semuanya, APKP itu apa sih sebenarnya? APKP itu sebenarnya itu sebuah event kompetisi futsal tingkat Jawa Timur kan kita dulu ya. Kita itu apa ya? Kita mengadakan APKP itu mencari bibit-bibit unggul. Ya, bibit-bibit unggul terkait event terkait bibit futsal itu. Terus kita sudah memperkenalkan produk kita juga. Nah, untuk kegiatan seperti APKP ini tadi, apa kegiatan itu diadakan setiap waktu? Oh, setiap tahun sekali, ya. tahun sekali. Kalau tahun sekali sih tergantung dari eranya atlet selanjutnya ya sebenarnya diadakan kembali apa tidak. Ya syukur alhamdulillah terkait APKP yang kemarin itu kita banyak terkait problemnya ya inilah yang itu ya. Tetapi kita ya alhamdulillah dengan APKP itu kita bisa berjalan lancar kan ya, kendala kita selesaikan bersama. Terus kalau tahun yang katanya tahun sekali itu tergantung dari Paknya ya. Insya Allah ya, kita akan mengadakan APKP lagi tahun 2025. Insya Allah. Ya, insya Allah teman-teman. Semoga didoakan ya sama teman-teman semuanya ya. Nah, ini Mas kamu tuh pernah merasa jauh nggak sih kalau waktu kuliah itu? Merasa dan sih ada ya. Setiap manusia kan memiliki apa ya, dannya masing-masing ya. Merasa capek Iya, ya? apa ya. Kalau dannya itu pas waktu akhir-akhir semester akhir itu Kak, yang mengerjakan tugas akhir kan, itu kan katanya dengerin dulu kan, itu kan kata bahasa Jawanya kan sumpuk ke gitu lah ya. Itu. Terus kalau motivasi yang bisa bikin Mas Alvin terus berkembang sampai saat ini tuh gimana sih motivasinya? Oh, motivasinya. Kalau saya ya, motivasinya itu melihat kedua orang tua sebenarnya. Ya, kedua orang tua itu kan membuat saya termotivasi itu lihat kedua orang tua saya yang bisa membesarkan saya sampai saat ini. Kan kita kan harus berbakti dengan kepada kebaikannya orang tua itu. Jadi itu yang saya buat motivasi. Saya ingat perkataan orang tua saya. Kalau bisa
eh, kalau bisa jadilah orang yang bermanfaat di keliling itu di negeri. Terus kalau gambaran tentang kehidupan selesai kuliah yang dibayangin Mas Alvin waktu masih zaman kuliah nih, itu tuh kenyataan yang sebenarnya ya nggak sih kalau waktu selesai kuliah? Iya. Sesuai nggak sama rencana Mas Alvin? Kalau rencana, iya sih. Rencana. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, iya. Sudah kita. Terus Mas Alvin ini pernah nggak sih ikut program magang gitu? Untuk program magang sih sebenarnya bukan program magang sih. Saya kan dulu kan mengikuti program yang terkait studi independen yang diadakan oleh Umpita itu, dan setelah alhamdulillah ya diterima studi independen itu. Ada 3 orang, ya saya sama Mas Diki sama Mbak lain. Dan studi independen itu saya kayak proyek, kita membuat proyek apa yang dibutuhkan oleh instansi yang dibutuhkan sama kita itu. Ya, tentunya saya mengambil proyek di instansi pemerintahan kita sama Kalijogo, yaitu di sana itu menginginkan kayak semacam kopi itu ya, memperkenalkan produknya sama Kalijogo ke manca masyarakat kayak ke orang-orang lah kondisi. Terus saya membuat sama teman-teman itu membuat produk marketplace, yaitu laptop kalau tidak salah. Iya. Itu gimana tuh aplikasinya? Aplikasinya itu semacam ya kayak Shopee ya, Tokopedia, kita ya memperkenalkan produk-produk kita seperti itu. Kalau menurut Mas Alvin itu di independen itu pengaruh nggak sih buat kerja Mas Alvin ke depan? Katakan pengaruh sih, pengaruh ya. Sekarang kan apa ya? Semacam digitalisasi kan, kayak makanan kita kan bisa mengecek dia lewat online, lewat itu kan ya. Ternyata itu pengaruh seiring zamannya teknologi. Terus pertanyaannya selanjutnya nih, gimana sih cara Mas Alvin tuh jaga kesehatan mentalnya Mas Alvin di era sekarang? Jaga kesehatan mental yang sekarang ya. Jaga kesehatan mental. Jaga kesehatan mental sih, apapun problemnya itu besar atau apa, kita lakukan dengan enjoy aja. Enjoy ya? Iya. Saya ingat perkataan manusia itu setiap hari itu ada masalah. Kalau nggak ada masalah itu perlu tanda tanya. Gitu ya? Iya. Gimana sih cara Mas Alvin ini membangun relasi antara teman ataupun dosen di sekitar Mas Alvin itu? Membangun relasi ya, sebenarnya membangun relasi itu tergantung sifatnya teman-teman sendiri kan ya, karakternya teman-teman sendiri. Kalau saya sih sebenarnya membangun relasi itu kan ya kita berbicara terkait topiknya itu apa. Kalau kita sama mahasiswa atau teman-teman kita terkait membahas apa, tapi seenggaknya kita itu sama dosen itu gimana, seenggaknya kita itu jangan menyakiti hati seorang itu dari sama dosen itu. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih kondisi dirinya sejak saat ini? Keterampilan apa sih yang harus dimiliki sama fresh graduate yang tahun berikutnya? Ya, tahun berikutnya ya. Dunia pekerjaan sekarang ini memang sangat susah, dunia mencari pekerjaan. Ada yang mahasiswa itu udah lulus, tapi mencari pekerjaan itu kan memang apa ya? Terus jangan lupa belajar. Intinya itu dosen itu kan biasanya kan mengingatkan kita, teruslah belajar teori. Kalau teori kita belajar teori dan tidak menyimbangkan dengan kondisi lapangan, seharusnya ya itu dua itu, teori sama kondisi lapangan itu gimana. Dan apa ya, dunia pekerjaan sekarang itu ya memang susah menjadi susah. Terus keterampilannya harus dimiliki sama fresh graduate? Keterampilannya, oh ya, kalau keterampilan setiap karakter teman-teman kan keterampilan kan berbeda-beda ya. Kalau
teman-teman keterampilannya di desain itu alangkah baiknya ya tekunin aja desain itu. Kalau keterampilannya kita terkait administrasi, keterampilan kita terkait apa ya, kayak suatu pendidikan, ya itu harus ditekuni sampai kamu itu punya kemampuan ya, kemampuanmu itu. Oke, kalau Mas Alvin biasanya kalau stres itu ngapain sih? Kalau stres itu healing ya, tapi healing itu tidak bisa menghilangkan stres, betul ya? Iya benar, healing itu cuma sebentar aja. Iya benar. Stres. Kalau menghilangkan stres 100% tidak bisa Pak. Kalau menurut saya ya, seenggaknya kita itu kalau stres itu seenggaknya kita itu kita lakukannya apa yang membuat kita bahagia. Contohnya kalau kita membuat itu bahagia, semacam saya ya, sukanya kan badminton. Nah, kalau saya stres ya badminton, ya sama teman-teman. Kalau sepak bola ya sepak bola gitu. Kalau mau healing ya healing kan itu kan. Ya sama teman-teman lah. Kalau banyak belum ya. Oke, ini ada komen nih dari teman-teman yang di Instagram. Apa itu? Tips untuk mahasiswa administrasi pabrik semester 1 Mas Alvin. Tips untuk mahasiswa administrasi pabrik semester 1. Kalau semester 1 sih dulu saya itu menikmati perkuliahan sih sebenarnya. Senang-senangnya ya, senang-senangnya perkuliahan di semester 1 sampai semester 3 kan begitu. Jadi tips untuk mahasiswa di semester 1 Mas Alvin, kita membangun relasi, kita berbincang-bincang sama teman-teman, kita mencari info-info terkait organisasi apa tadi, ya itu. Soalnya semester 1 tuh masih semester yang paling kecil Nah, ya. betul. Nah itu tuh waktu kita tuh masih senang-senangnya ngobrol sama teman-teman, bangun relasi di usia kecil. Ya. Sebelum nanti waktu usia tua nih, Ya. kita udah Semester tua. Ya, semester Ya. tua kita udah sendiri-sendiri. Iya. Betul. Nah, yang sekarang ini saya mau tanyain tuh, Ya. Mas Alvin kan di bidang administrasi nih. Iya. Apa sih yang bikin Mas Alvin tuh konsisten di bidang ini? Konsisten di bidang ini ya. Baik. Di bidang administrasi ya, konsisten di bidang administrasi itu ternyata enjoy sebenarnya. Kita lakukan terkait administrasi terkait apa ya, keuangan, lapangan kesehatan. Nah, saya ini di BPN seperti saya ya kayak lapangan kesehatan administrasi, mau verifikasi terkait universitas di sistem universitas. Nah, itulah saya bisa kayak administrasi itu kayak gini ya, kayak kita membuat itu sama apa itu Berarti Mas Alvin ini udah enjoy di bidangnya Iya. ini. Udah masuk, udah nyelam gitu ya. Nah, gak mau mentas. Terus kita mau Mas Alvin boleh ngasih tips nggak ya sama teman-teman yang nonton ini? Ngasih tips nih buat teman-teman pada mahasiswa yang ada di administrasi pabrik yang belum lulus nih, kesan-kesannya menjadi mahasiswa administrasi pabrik itu gimana sih? Wah, pesan Iya, kesan ya, atau motivasi deh. motivasi. Pesan sih pesan saya ya buat teman-teman terkait yang belum lulus ya, apa yang sudah lulus. Seenggaknya kita itu jangan berhenti untuk mencoba. Nah, dengan mencoba itu kita bisa kayak mencari, ternyata itu mencoba itu kayak gini ya. Terus dari situlah kita bisa belajar terkait apa-apa aja terkait masalah. Dan saya ingat dari quote-nya Zahinur kalau tidak salah, kesempatan tidak datang dua kali, tetapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti untuk itu sih. Oke. Kali ini kita mau closing nih dari cerita yang udah Mas Alvin berikan tadi.
buat semua yang udah nonton ataupun teman-teman yang di YouTube yang mau aja nonton nih, dari cerita Mas Alvin tadi kita tuh udah bisa mengambil ya kalau semua orang itu punya kesempatannya masing-masing dan semua orang itu dapat kita ambil, kita tuh harus berani mencoba hal baru dan kita harus tetap bermanfaat di sekitar banyak orang. Betul. Oke, terima kasih ya Mas Alvin Iya, buat sama-sama. motivasi-motivasinya. Iya. Semoga curahan Mas Alvin ini bermanfaat untuk teman-teman Amin. administrasi publik yang belum lulus nih. Oke, terima kasih Mas Alvin. Iya, sama-sama, Mbak Robi. Nah, udah selesai nih podcast bersama Mas Alvin. Nantikan ya podcast episode selanjutnya bersama Asisten Laboratorium Administrasi Publik UMSIDA. Bye-bye. Bye.